pendidikan, pendidik dan. Itu tulisannya di bidang pendidik dan. Pelaporan dan evaluasi di bidang pendidik dan. Oke, Mem. Yang betul pendidikan? Pendidikan dan tenaga. Pendidikan dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini. Oke, P-nya non kapital. Benar nggak nih tulisannya? Benar. Benar ya. Jadi pendidikan itu kurang AN ya, pendidikan dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini atau PAUD tadi ya. Mem, Udah ada emang bidang pendidik. Oh, berarti dannya di spasi aja ya. Berarti bidang pendidik ya. Oke, bidang pendidik, spasi dan tenaga kependidikan, pendidikan, P-nya non kapital. Ya, Mem. Ya, kalau udah ada sebutin singkatan untuk pendidikan anak usia dini dalam kurung PAUD, kapital, nanti setelahnya boleh sebutkan yang singkatan saja. Oke, halaman 20. Sama, dannya non kapital. Yang paling atas. Oke. Oke ya. Bab 3 halaman 32. Pelaksanaan PKL. Ya. Mem minum dulu. Oke, Mem. Silakan. Ya, Mem lagi nggak puasa jadi minum. Oke, pelaksanaan PKL bab 3 atas. Oke. Oh, Ya, nanti didekatin. Kemudian bawahnya dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan kamu bisa sebutkan PKL saja di situ. Kemudian bidang pembinaan PAUD masih di paragraf yang sama dan pendidikan non formal dalam kurung P3NF, yaitu Y-nya non kapital. Kemudian teknis, sarana dan prasarana juga dannya non kapital. Kemudian masuk ke ini bidang kerja ya. Di bidang kerja. Di bidang kerja ini, yang bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, untuk non formal biasanya di bidang kerja yang ada di sana itu bagaimana prosesnya? Non formal itu kan banyak kan? Non formal itu biasanya tempat-tempat les kayak gitu kan? Itu apa yang kita kerjakan yang berkaitan dengan non formal? Selain persuratan atau cuma surat aja? Surat saja, Mem. Misalnya kayak mereka ingin keperluan untuk melanjutkan atau ada keperluan apa gitu. Saya cuma menerima surat terus kasih tahu ke kepala Dikmasnya. Apa-apa saja suratnya? Di mana disebutkan surat-suratnya? Yang ijazah segala macam tadi di mana? Oh, di bawahnya nih ya. Mana sih? Ini. Surat masuk maupun surat keluar dengan alamat tujuan. Terus buku ekspedisi bla bla bla, terus ijazah tadi mana? Ada Nita sebutkan nggak contoh-contoh suratnya yang dikerjakan di situ di P3NF ya? Itu apa-apa saja? PAUD dan P3NF jenis suratnya. Nggak ada disebutkan. Nanti tolong disebutkan ya. Jadi ditambahkan di Tunggu. Kemudian di sini ada dituliskan bidang kerja. Kalau dokumennya itu harus dikelola dengan baik, diagendakan dan diarsipkan dengan rapi. Nanti persuratannya bisa ditulis di bidang kerja saja ya. Yang di paragraf pertama itu, yang dalam hal ini penulis ditugaskan untuk melakukan atau melaksanakan administrasi persuratan di bidang tersebut. Adapun, nah ditambah di situ setelahnya, adapun jenis persuratan tersebut adalah seperti misalnya surat apa?
Dalam paragraf ya, tidak perlu penomoran. Seperti surat apa misalnya? Surat Laporan kedinasan apa? Apa? laporan bulanan TK. Seperti itu, laporan bulanan TK. Itu bagaimana laporan bulanan TK bentuknya? Misalnya Misalnya yang dilaporkan tuh apa? jumlah siswanya, Mem. Jumlah siswa, kemudian apa lagi? Surat apa lagi? Biasa ada undangan juga, Mem. Undangan Untuk kepala bidang. dalam hal apa? Kegiatan. Ya, apa? Misalnya mereka ngapain? Kegiatan apa? Lomba kah? Atau karya wisata kah? Atau apa? Sosialis, Sosialisasi. ya, misalnya Lama nggak ngomong bahasa Indonesia jadi libet-libet gitu ya. Salah satunya itu seperti contoh pembukaan undangan konvensi hak anak. Oke. Undangan musyawarah. Nanti bisa disebutkan ya. Oke, Misalnya suratnya ini, contohnya ini, kalau ada contoh ya. Terus suratnya ini lagi, contohnya ini. Terus kalau nggak cukup dalam satu kalimat bisa dibagi-bagi menjadi beberapa kalimat. Misalnya kayak di bagian yang ada apa tadi, mengecap ya, mengecap atau membubuhi ijazah dan segala macam. Itu kan termasuk juga ya jenis surat yang berupa apa gitu ya. Kemudian tadi di slide presentasi juga Nita ada cantumkan beberapa gambar. Kenapa tidak dimasukkan gambarnya di laporan? Bingung memang masukin gimana di bidang kerja gitu. Iya, di bidang kerja. Di bidang kerja. Karena nggak ada bilang ya kamu ya. Mem nggak tahu kalau ada foto-foto atau ada gambar-gambar itu. Ada, Mem. Ada bilang kah? Kayaknya Nggak waktu ada. itu bilangnya struktur organisasi. Ya, struktur organisasi saja. Jadi nanti ditambahkan aja. Ditambahkan di bidang kerja. Misalnya gambar 3.1. Keterangannya apa? Misalnya penulis sedang membubuhi ya cap di ijazah. Terus penulis sedang misalnya merapikan dokumen ataupun sedang mengarsipkan dokumen ya, atau sedang menulis atau memeriksa surat-surat. Nah, itu kamu jabarkan saja, dijelaskan. Jadi setiap gambar itu harus ada penjelasan ya. Oh, atau ini aja Nita, nggak usah di bidang kerja, gambarnya masukkan di pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kerja. Ini kan kita sudah mengurutkan ya, mengurutkan apa-apa saja yang dikerjakan ya, dikerjakan di tempat tersebut sesuai dengan arahan staf. Misalnya penulis harus menerima dan memeriksa surat masuk maupun surat keluar sesuai dengan alamat tujuan. Sertakan gambar. Ya, misalnya gambar 3.1 ya, pemeriksaan surat menyurat ya, surat masuk maupun surat keluar. Ini sebenarnya sudah bagus ini Nita yang di pelaksanaan kerja. Kamu tinggal tambahin gambar aja deh. Ini udah deskripsi ini. Jadi Mem gambarnya terpisah aja. Terpisah sesuai dengan nomor. Bukan terpisah bagian, maksudnya cantumkan misalnya kalau saya sedang mengagenda surat maka ya, gambar yang sesuai itu masukin nomor 5. Ya, itu termasuk gambarnya. Jadi yang poin 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti diubah menjadi poin 3.1. Langsung cantumkan gambar. Oke. Ini kan udah termasuk deskripsi ya. Tapi bahasanya diubah sedikit-sedikit. Misalnya
gambar 3.1 penulis menerima dan memeriksa semua. Harusnya dihapus kayak gitu. Nah, oke. Yang atas, yang dalam pelaksanaan dan pengelolaan administrasi, itu sepertinya dihilangkan, sampai berkaitan saja. Berkaitan titik, ya, berkaitan titik sepertinya dihapus, kemudian bawahnya gambar 3.1, penulis menerima dan bla 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 bla. Nanti berikutnya gambar 3.2, gambar 3.3, 3.4 sampai 3.5. Kalau ada lagi gambar yang misalnya belum dapat keterangan, bisa ditambahkan ya. Nah, gambarnya juga untuk satu poin 3.1 misalnya itu juga boleh lebih dari satu. Menyesuaikan saja. Oke, nah, seperti itu ya. Kemudian tadi ada disebutkan bahwa ada tempat pengarsipan yang baru. Itu maksudnya bagaimana? Yang baru dan yang lama? Pengarsipannya itu kan menggunakan Gobi. Apa tuh? Apa menggunakan? Kayak map yang besi itu loh, Mem. Oh, map besi. Oke, terus? Kan udah tebal, udah penuh. Jadi oleh itu disuruh misalnya surat yang baru 2000 ke 2020 itu disimpan atau dipisahkan ke arsip yang baru, sedangkan yang 2019 ke bawah itu disimpan ke dalam kotak gitu, Mem. Berarti mengelompokkan surat-surat berdasarkan tahun dan lamanya surat itu ada di tempat itu ya. Jadi tidak per tahun tapi berdasarkan lama gitu ya. Atau dia juga berdasarkan tahun dan berdasarkan lama. Misalnya surat ini udah 2019 ke bawah, tempatnya di sana. Dan 2020 tempatnya di sana, 2020 ke atas. Atau dia tahun. Oh, gitu. Nanti misalnya dari 2020 tahun ke atas yang di tempat di sana itu dikelompokkan lagi enggak? Misalnya ini 2000 surat yang sekarang gitu. Oh, digabung aja gitu ya. Oke. Oke. Lanjut lagi. Itu tentang bidang kerja dan pelaksanaan kerja. Oke, penulis harus menerima dan memeriksa surat masuk. Oke, paraf dan lain sebagainya. Jadi setiap apa-apa yang dikerjakan itu adalah berdasarkan arahan dari staf yang ada ya. Ya, betul. Ya, karena nggak boleh sembarangan juga gitu ya. Jadi apa-apa harus nanya. Oke, kendala apa saja yang harus dihadapi saat PKL? Banyak nih. 1, penulis sering panik. Ini dipisah aja nih, Nita. Poinnya. Jadi dijadikan 4. Yang pertama, penulis sering panik jika mendapatkan tugas karena merasa tidak bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan dengan cepat. Menyelesaikan tugas saja, pekerjaannya dihilangkan. Itu yang pertama. Jadi, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cepat titik. Yang kedua, penulis tidak bisa bekerja di bawah tekanan waktu. Titik. Ya, karena kalau misalnya ada sebab akibat itu biasanya pembahasannya tidak banyak gitu ya. Dalam satu kalimat itu ada satu sebab satu akibat. Kalaupun dia ada beberapa sebab ataupun beberapa akibat itu biasanya dipisah dengan tanda titik. Jadi mulai kalimat yang baru, kemudian dan sebagainya ya. Jadi poin yang kedua, penulis tidak bisa bekerja di bawah tekanan waktu. Ketiga, penulis sedikit kurang tanggap itu ditambahkan dan kurang yakin. Dan kurang yakin mengerjakan tugas. Ya. Oke, yang keempatnya baru penulis juga kurang teliti. Apa yang membuat Nita merasa kalau tugasnya itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat? Itu merasanya pada saat kapan? Karena saya udah tahu
kemampuan diri saya itu emang suka lambat kalau mengerjakan sesuatu. So you know yourself very well ya. Nah, Oke. Kemudian juga kenapa tidak bisa bekerja di bawah tekanan waktu? Kalau saat kuliah itu kan dapat tekanan waktu juga ya, misalnya deadline tugas. Nah, itu gimana kamu bandingkan dua hal itu? saya tuh kadang kalau tugas, misalnya saya udah tahu deadline-nya segini, jadi tuh saya harus cepat kerjakannya. Kemudian kalau tuh yang di tempat PKL? Kalau tempat PKL ya kayak gitu, kadang misalnya kalau enggak selesai, Bu, saya bawa pulang saja ya. Oh iya, no, bagus kalau kayak gitu. Kalau enggak gitu kan lanjutnya hari Senin gitu. Kan Oke. MM. Jadi sebenarnya mereka tidak memaksa harus selesai pada saat itu juga gitu ya, tapi boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, apakah merasa tidak ada tekanan waktu atau berkurang bebannya atau gimana? Kalau di rumah sih saya bisa lebih santai mengerjakannya, kan saya bisa bergadang gitu, Mem. Waktunya Ya. lebih banyak. And no one see ya, no one sees you doing that. Oke. Kurang tanggap dan kurang yakin. Kurang tangkap tadi ya, Mem. Maksudnya lambat tuh tadi, nggak bisa kerja cepat. Oke, karena keterlambatan tadi ya. Dan kurang yakin ini benar atau enggak gitu ya. Karena takut salah ya. Oke, jadi cara menghadapi kendalanya yang seperti kita sebutkan tadi ya. Jadi harus menyelesaikan waktu, menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas sesuai dengan tenggat waktunya ya. Kemudian karena kendalanya ada 4 poin, jadi nanti cara menghadapi kendalanya ada 4 poin ya. Ya, poin yang kedua tadi yang tambahan itu penulis tidak bisa bekerja di bawah tekanan waktu. Kira-kira bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Kamu harus misalnya dokumen ini harus diarsipkan ya berdasarkan jenisnya. Nah, itu harus selesai jam 2 misalnya sebelum jam pulang kantor. Itu kan berarti kamu dapat penekanan saat bekerja. Kan? Gimana cara ngatasinya? Jadi saya pada saat itu juga harus langsung bergerak menyelesaikannya. Gitu aja. Nggak usah nunda-nunda, iya. Oke, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah karena kamu tahu diri kamu ya dengan baik, kamu harus berusaha juga untuk mengatur waktu ya dalam bekerja. Mengatur waktu. Ya, jadi nanti penulis berusaha untuk mengatur waktu dalam bekerja. Oke, poin yang ketiga, penulis mencatat perintah kerja. Nyanya dihilangkan. Jadi perintah kerja di sebuah kertas kecil memo ya. Tahapan demi tahapan agar jadi kerjanya dihilangkan itu repetition ya, pengulangan. Jadi tahapan demi tahapan agar tidak selalu bertanya kepada pemimpin atau staf yang telah memberikan tugas. Penulisnya nggak usah disebutin lagi. Oke, bab 4 kesimpulan. Nah, itunya nanti antara bab 4 dengan tulisan kesimpulan dideketin lagi. Kesimpulannya ya, paragraf pertama, kalimat ketiga, dengan melakukan PKL di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, maka penulis telah melakukan berbagai macam tugas, tambahkan, yang berhubungan dengan pengadministrasian persuratan, ya. Jadi berbagai macam tugas yang berhubungan dengan pengadministrasian persuratan sehingga bla 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 bla. Kemudian kalimat selanjutnya penulis dituntut untuk
Ya, dituntut untuk disiplin. Bla 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 lagi. Kemudian kesimpulan. Berapa lama kamu melakukan PKL? 6 minggu. 6 minggu. Tadi di presentasi 4 minggu. Iya, iya Jadi Mem, yang mana salah. yang benar? 6 minggu. 6 minggu. Itu Ya, hitungannya udah benar ya. Kan ada betul. disebutin tadi di jadwalnya ya, dari tanggal sekian sampai sekian. Oke. Poin E, ya, poin E, penulis dapat merekap data-data PAUD. Nah, kapital ya, kapital semua. Seperti jumlah PAUD per kecamatan. Yang direkap data PAUD ini cuma jumlah PAUD per kecamatan saja kah? Iya Mem. Misalnya kecamatan ini jumlah PAUD-nya ada berapa? Terus Nah, nanti mahasiswanya ada berapa? apanya? Nanti di mahasiswa Murid. muridnya nanti, terus murid yang ceweknya ada berapa, yang cowoknya ada berapa, terus usianya juga gitu Mem. Berarti kamu gini, penulis dapat merekap data-data yang berkaitan dengan PAUD per kecamatan seperti jumlah PAUD, kemudian murid-murid yang ada, kemudian apalagi murid-murid yang ada yang dibedakan menjadi murid laki-laki dan murid perempuan. Kemudian misalnya apa? Guru-gurunya mungkin ya, dan lain sebagainya. Jadi per kecamatan. Ini. Jadi kesimpulannya apa yang bisa Nita dapatkan dari PKL? Saya bisa terjun melihat lingkungan kerja yang ada di dinas pendidikan, terus ketemu banyak orang, terus bisa belajar hal-hal baru kayak pengarsipan ini kan hal baru yang untuk dipelajari. Terus saya juga diajari kayak main Excel, Main Excel, mengoperasikan Microsoft Excel. Oke, makanya tadi Nita juga ada menyebutkan bahwa kemampuan dalam menggunakan Microsoft Excel itu meningkat ya. Ya. Oke, kemudian sarannya, ada tidak apa saja saran yang Nita sampaikan untuk Dinas Pendidikan Kebudayaan Pontianak? Misalnya lebih dibanyakkan, lebih bisa mengadakan kegiatan gitu ya. Biar mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang PKL di sana saja, tapi staf lainnya juga mempunyai pekerjaan gitu. Oke, ada sesi olahraga nggak kemarin walaupun pandemi? Biasanya kan tiap Jumat tuh ada olahraga, mereka enggak ya? Nggak ada. Tapi tetap jaga jarak ya, social distancing tetap. Oke, saran bagi SCBA, tetap memberikan tugas, kemudian memperhatikan mahasiswa yang sedang melakukan PKL, contohnya melakukan pengantaran, kemudian memantau. Kemarin yang bertanggung jawab untuk PKL-nya siapa? Nggak ada, Mem. Harusnya kan katanya itu cari pembimbingnya dulu kan, Mem. Tapi Itu siapa yang bilang? Akademik? Iya. Oh, cari pembimbingnya dulu, terus nanti pembimbingnya tuh bisa mengunjungi tempat PKL sekali gitu, Mem, sambil memantau pekerjaan kami, tetapi sampai selesai nggak ada. Dan setelah selesai baru bisa mendapatkan itu dosen pembimbingnya. Tapi dosen pembimbingnya yang untuk laporan PKL ya? Jadi sama sekali nggak ada pengantaran ya? Nggak ada, Mem. Kayaknya sih semuanya kayak gitu, Mem. Mahasiswa yang lain juga kayak gitu? Kayaknya nggak gitu deh. Mungkin karena nggak tahu ya, mungkin COVID atau apa. Soalnya tempo hari beberapa kali itu ada ngantar, nggak beberapa kali, cuma sekali ada ngantar, itu senior kamu mungkin ya.
Ya, ini udah bagus sarannya ya. Jadi tetap kasih tugas, kemudian perhatikan mahasiswa ya. Mungkin entah koordinasinya kurang atau bagaimana juga ya, Mem nggak tahu nih. Karena Mem juga bukan yang bertanggung jawab di ini ya, di bidang PKL. Saran bagi, Mem, ya, gini kan gimana? PKL-nya kan dicepatkan gitu, Mem. PKL-nya gimana? Dicepatkan gitu. Dicepatkan karena COVID. Iya. Dan Hmm, kalau di surat yang kami dapat tuh tanggal sekian baru misalnya setelah daftar ulang baru mengajukan mm-mm. dosen pembimbing. Jadi itu kali Mem penyebabnya, makanya kami tuh enggak ada Dosen yang pembimbing. membimbing, enggak ada yang ngantar. Oh, karena dipercepat ya. Iya. Oke. Ya, ini karena ya nggak tahu ya, mungkin em, ya karena sikon yang seperti itu, jadi tidak ada pengantaran. Kemudian saran bagi mahasiswa memaksimalkan lagi koordinasi. Oh, ini juga ya, lebih memaksimalkan. Maksimalkan lagi koordinasi dan konsultasi ke pemimpin atau atasan. Itu satu. Yang kedua, yang B, lebih mengoptimalkan ketekunan dan ketelitian dalam bekerja. Jadi dibagi dua. Oke? Oke. Kemudian terakhir, belum terakhir ya, daftar pustaka itu seperti yang tadi Mem bilang ya. Jadi kalau ada daftar pustaka berarti ada sesuatu yang dikutip. Nanti ini akan Mem kirim filenya, bagaimana cara ngutip. Kita pakainya APA Writing Style, ya, pakai apa. Itu juga digunakan untuk kamu skripsi nanti ya, jadi sambil belajar. Lampiran, di daftar lampiran itu kan kita kasih halaman, Iya, ya kan? betul, Mem. Nanti di lampiran ini juga dikasih halaman di paling pojok kanan atas, ya. Kemudian ditulis lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5. Tulis lampirannya di pojok kiri atas. Pakai bold type, cetak tebal. Ya, kayak gitu. Mana tadi lampiran 1? Ini yang udah jadi ya? Yang waktu yang Iya. sama Mem belum ada namanya, belum ada nama lampirannya. Iya. Ini yang waktu konsultasi dengan Mem Yang yang terakhir itu itu ya. pertama. Oke, Ya. berarti ini